puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami gak mau berhenti memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak diterima pujian kami. Di masa muda kami Tuhan, kami haus dan rindu akan firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk kehadirat-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan hari ini. Kami saat ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap hati kami menjadi hati yang subur, tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dan bahkan firman-Mu itulah yang mengubahkan kami, memberkati kami dan memulihkan kami. Ambil alih hari ini Tuhan, Roh Kudus saat ini, Tuhan beracara, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Silakan duduk semuanya teman-teman. GSJS Youth. Shalom, apa kabar? Shalom, apa kabar GSJS Youth? Gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang datang di sini juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. It's okay. Coba tolak kanan kirinya. It's okay. Terus lanjutin ya. It's okay not to be okay. Karena ada berkat Tuhan hari ini untukmu. Puji Tuhan, amin, amin. Oke, thank you so much untuk kesempatannya sore hari ini. Saya senang banget kembali bisa melayani GSJS Youth. Saya udah lumayan vakum beberapa tahun ya, kayaknya setahunan. Karena puji Tuhan saya mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sebelum itu, ini karena banyak wajah-wajah yang baru, puji Tuhan. Saya senang banget lihat wajah-wajah yang baru. Karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau dikenal, saya mau disayang-sayang sama jemaat. Jadi saya kenalan sedikit. Nama saya Selin. You can call me Ceselin. Bisa panggil Pastor Selin. Terserah kalian, teman-teman boleh bebas panggilnya. Saya adalah istri dari Pastor Michael Gunawan. Jadi gembala di tempat ini. So, salam kenal buat semuanya. Jadi saya sebelumnya pelayanan juga di youth dan di sekolah minggu. Jadi hari ini saya excited banget untuk sharing kepada teman-teman firman Tuhan hari ini. Dan saya diberi sama Pastor Andrew ya, tema bulan ini adalah controlling the mind. Memiliki kontrol dalam pikiran. Ini sangat bagus ya temanya ya untuk kita anak-anak muda terutama. Dan saya kasih judul firman Tuhan hari ini, Battlefield of the Mind. Saya ulangi sekali lagi, Battlefield of the Mind. Karena apa teman-teman? Medan peperangan sesungguhnya ada dalam pikiran kita. Ya Pak ya? Setiap kali kita berpikir dan kita berkata-kata di dalam hati kita. Jadi saya katakan pribadi yang sering kita ajak bicara bukan pacar kita, bukan suami kita, ternyata diri kita sendiri. Dan kita semua selalu berperan antara pikiran negatif dan pikiran iman. Dan tentunya pikiran negatif dan pikiran iman itu adalah sesuatu hal yang bertentangan. Pikiran negatif kita tahu ya, kekhawatiran, ketakutan, depresi, kemarahan, penolakan. Ya, jadi saya katakan kalau di dalam pikirannya itu ada banyak medan pertempuran, begitu banyak akses seperti komputer yang internetnya tuh aksesnya cepat banget, itu adalah di dalam pikiran kita. Dan teman-teman, kita mau buka ayat-ayat kita pertama di Efesus 6 ayat yang ke-12. Kita mau ya tahu karena kita sedang ada di dalam peperangan, tetapi firman Tuhan katakan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Coba tolak kanan kirinya, bukan lo, bukan kanannya, bukan lo juga, tapi roh
roh penguasa di udara. Kita baca ayatnya ya, Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya apa? Iblis sedang mengincar setiap saudara, saya dan saudara di tempat ini, bahkan saat ini juga iblis sedang mengincar saudara. Jadi hati-hati ya, jangan ada yang ketiduran. Coba tarik kanan kiri, jangan tidur dulu ya. Oke. Nah jadi kita tahu ya, musuh kita si iblis. Jadi bukan teman kita, bukan calon pacar kita, bukan si saingan kita, tetapi iblis. Dan sebab itu saya mau katakan gini ya, di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan gini, iblismu yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa iblis ini adalah bapa dari segala pendusta. Artinya apa? Dia suka berdusta. Dia ini kerjaannya menaruh pikiran-pikiran yang jahat di dalam pikiran kita. Tuhan berkata gini, tadi saya di bawah, saya langsung dapat dari firman Tuhan. Tuhan katakan gini, anak-anak Yud ini, dikatakan di Mazmur 127 ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Teman-teman di sini muda semua ya? Muda? Yang muda dong, yang muda. Aminnya mana? Katakan, wuh! Ya, kalah dong sama saya ya. Saya juga masih muda loh by the way. Saya masih umur 30 tahun, jadi mungkin ada yang seusia saya. Masih muda kan 30 kan? Muda kan? Nah, jadi saya mau katakan firman Tuhan hari ini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Bayangin anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita di tangan pahlawan ya, apalagi orang-orang yang jago dia manah, kira-kira 1 sampai waktu dia lepas itu panah, si pahlawan itu, kira-kira panahnya gimana? Langsung menuju sasaran dan tepat pada sasaran. Itulah anak-anak muda kata Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan itu sedang merenda kita. Tuhan itu sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Tuhan sedang merancangkan masa depan yang penuh pengharapan, yang tidak, dikatakan firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, 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 amin. Ini seperti saya di depan ya. Nah jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, setiap Sabtu teman-teman datang di tempat ini dan kita mendengar firman Tuhan, kita kan katakan amin, yes, yes, amin. Tapi kita lihat bahwa kerjaan si iblis, si pendakwa, si pendusta itu, dia setiap hari akan datang di dalam pikiran kita. Dan tentunya kalau kita berada di dalam medan peperangan, kita perlu yang namanya senjata. Benar apa benar? Ya. Dan firman Tuhan katakan ini bukan peperangan dunia tetapi peperangan roh. Sebab itu senjata kita bukan senjata dunia tetapi peperangan kita adalah senjata rohani. Nah hari ini kita mau belajar ya. Apa senjata rohani nih yang Tuhan sudah berikan? Yaitu firman-Nya, amin. Sebagai garis pertahanan utama ya. Nah kita mau belajar dulu. Ada beberapa tokoh yang dia udah kalah nih di dalam peperangan pikiran. Saya tulis ya, saya nggak tulis di slide. Kalau kita ini udah kalah di dalam pikiran kita, kalah itu artinya kita sudah kalah sebelum berperang, rugi bandar kan? Ya, jadi kita melihat kisahnya di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Ini seorang yang muda juga seperti saudara dan saya. Kita anak-anak muda, kita anak-anak yang diberkati. Amin. Kita baca ya, Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13. Sampai 14, sorry. Oke, ayo saya mau dengar suaranya teman-teman Yud. Jadi firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi
Ayo suaranya yang kenceng. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tapi 13 jawab Gideon kepadanya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Firman Tuhan katakan kepada Gideon. Tapi 15, lihat lagi Gideon jawabnya apa? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil dan dari antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Teman-teman, coba lihat Gideon ya. Gideon seorang muda, firman Tuhan sudah katakan, Gideon, kamu akan maju berperang dan Tuhan akan menyertai kamu dan kemenangan akan ada di tanganmu. Tetapi Gideon bilang apa? Wah Tuhan masa sih bener malu deh gitu kan. Ya, dan itulah yang terjadi teman-teman di kenyataannya pada zaman sekarang. Anak-anak muda ketika dengar firman, wah yes, that's me. Tapi ketika dia menghadapi masalah tantangan hidup, langsung imannya mulai ciut lagi. Aduh, iya bener gak ya? Apakah aku ini dipilih oleh Tuhan? Apakah Tuhan menyertai aku? Jadi saya tulis di slide, the way you speak to yourself matters. Artinya, apa yang sedang kau bicarakan kepada dirimu sendiri itu sangat penting, teman-teman. Belajar untuk mengafirmasi setiap firman yang engkau dengar. Karena itu penting banget kalau kita baca firman Tuhan. Karena sedih banget anak-anak muda sekarang, ya banyak dari kita, gak ada anak muda aja sih, kita selalu pakai sosial media. Siapa yang di sini punya sosial media? Ini Anda tinggal di mana ya? Pedalaman mana enggak kan? Semuanya saya yakin punya sosial media. Dan kita lebih suka dengan sosial media kita dengan kita follow orang-orang yang belum capable di dalam firman Tuhan. Dan itu belum tentu kebenaran. Tetapi kalau dari firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan katakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Nah, bahaya pikiran yang diserang. Yang pertama, pikiran kita jadi negatif. Otomatis kalau kita diserang dengan iblis, dengan kata-kata yang tadi dusta, dan kita mulai mempercayainya, pikiran kita mulai jadi negatif. Isinya racun. Yang kedua, kita bisa menyakiti orang-orang yang terdekat. Kita bisa menyakiti orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Dan yang ketiga, iman kita akan goyah. Dan teman-teman, iblis seringkali bangun benteng dalam pikiran kita loh. Tanpa kita sadari. Di firman Tuhan dikatakan gini ya. Ini ayatnya hilang. Ya udah, karena saya tadi ganti di 2 Korintus, boleh dibantu ya multimedianya, 2 Korintus 12 ayat yang kelima kalau nggak salah. Saya bacakan aja ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Teman-teman, tanpa kita sadari iblis itu sedang bangun benteng-benteng di dalam pikiran kita. Dikatakan kamu gak mungkin mampu deh. Gak mungkin kamu tuh bisa lihat masa depan. Kamu kan generasi sandwich. Dan kita lihat ya di slide.
apa yang dikatakan tentang generasi kita. Generasi teman-teman ada di, coba lihat di slide ya. Coba cari sendiri. Teman-teman ada di generasi mana nih? Yang pasti gak baby boomers ya. Di sini ada baby boomers? Gak ada ya? Ada? Gak ada ya? Mungkin ada beberapa. Terus ada generasi X. Terus generasi Y. Saya generasi Y. Milenial. Ada yang milenial? Angkat tangan. Oke, Pastor Andrew. Oke, kayaknya rata-rata Gen Z ya di sini ya. Gen Z. Gen Z itu dari tahun 95 sampai 2010. Generasi open minded. Waduh, keren banget ya sebutannya. Nah ini, tapi ini bahaya nih open minded nih ya kan. Nah, tapi dunia sedang mendeskripsikan generasi Z ini sebagai generasi, next slide. Ada yang cute. Next slide, generasi strawberry. Coba lihat, ada strawberry-nya kan cute kan? Tapi dia lagi nangis. Ternyata generasi strawberry ini generasi yang dikenal lembek tapi sangat kreatif. Generasi yang cepet banget pinternya, geraknya. Aduh kalau misalnya udah dipegangin sosial media, suruh bikin TikTok. Semenit aja bisa jadi. Ya kan? By the way di tim GSJS, konten-kontennya keren kan? Itu anak-anak kita di YouTube. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Puji Tuhan. Teman-teman saya undang ya, kalau yang teman-teman belum pelayanan, ayo bergabung untuk melayani bersama-sama. Nah jadi anak-anak muda tuh anak-anak yang kreatif, anak-anak yang cepat. Tapi dunia sedang mendeskripsikan kita gini. Generasi strawberry, lembek artinya gampang patah, gampang putus asa, gampang menyerah. Ada yang relate nggak? Nggak apa-apa ya. Firman Tuhan tuh katakan dia tajam, tapi dia mengkoreksi yang salah menjadi benar. Amin. Jadi hari ini kita mau, tapi saya katakan ini dunia yang mendeskripsikan kita. Tapi firman katakan apa? Kita adalah keturunan Yeremia. Amin. Kita adalah keturunan pemenang. Katakan aku pemenang. Ya lesu maksudnya. Ya ayo, saya adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Amin, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan, puji Tuhan. Nah kabar baiknya teman-teman, bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang paling powerful yang kita punya. Ya, dan di saat kita membaca, kita belajar tentang firman Tuhan. Dan kita mempraktikkan firman Tuhan sehari-hari, maka firman Tuhan itu akan mengubahkan kita dari dalam keluar. Dan membantu kita menghancurkan benteng-benteng di dalam pikiran kita. Dan kita hari ini mau belajar di Roma 12 ayat yang kedua, apa sih yang Tuhan inginkan? Ternyata Tuhan itu menginginkan bukan persembahan kita yang berupa uang, tetapi persembahan yang benar. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, apa teman-teman? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Teman-teman, yang paling menyedihkan hari-hari ini banyak banget anak-anak muda yang gak ngerti yang namanya, susah banget membedakan yang benar dan yang salah, yang boleh atau gak boleh. Teman-teman, ngelawan orang tua boleh gak? Gak boleh ya. Tapi ada yang ngajarin kalau kita menghormati orang tua kan gak harus nurut sama orang tua. Wah, ini pemikiran yang dikacaukan oleh iblis. Tapi hari ini kita mau memperbarui pikiran kita ya. Dikatakan di Roma yang 12 tadi, saya suka terjemahan lain di New Living Translation dikatakan gini. Ditampilkan ya, ya ini. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think.
dengan mengubah cara kita berpikir. Jadi kita bisa tahu manakah yang baik, manakah yang kehendak Allah dan yang sempurna. Amin. Ya, jadi saya percaya musuh yang paling sulit dilawan adalah musuh yang kita nggak tahu. Kan iblis nggak tahu ya kapan datangnya. Kadang-kadang kita seringkali kita malam-malam kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau punya cita-cita nikah umur 23. Tapi nyatanya sekarang masih jomblo gitu. Ada yang ngenes nggak kayak gitu? Jangan ya. Hari ini jomblo, katakan jomblo. Loh, nggak ngaku di gereja dosa loh. Jomblo. Coba tolek kanan kirinya. Siapa tahu ada yang cocok kan. Oke, jadi teman-teman ketahuilah hari ini ya, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Dikatakan di Roma 12 itu tadi ya, kita udah baca tadi, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata Yunaninya untuk kata pembaharuan itu adalah anakainosis. Ya, ditampilkan. Dan secara harfiah berarti renovasi. Pernah dengar ya kata-kata renovasi? Renovasi rumah. Jadi artinya ada pembongkaran atau ada pembaharuan. Teman-teman kemarin beberapa hari yang lalu, kemarin ya, ada puting beliung. Dengar nggak di Surabaya ada sedikit puting beliung itu di rumah mama saya kena. Jadi dia punya atap lepas saudara. Akhirnya sekarang direnovasi deh akhirnya. Nah renovasi pikiran pun juga serupa ternyata. Paulus mengajarkan kita, ayo kita renovasi pikiran kita. Karena kita setiap hari kita melihat, kita mendengar perkataan yang melemahkan, perkataan cabul, pikiran yang cabul, itu menjadi racun dalam pikiran kita. Dan setiap hari kita harus memperbarui pikiran kita. Amin, yang mau kata-kata amin. Nah, apa yang perlu direnovasi dalam pikiran kita? Yang pertama dosa masa lalu. Teman-teman, iblis seringkali memakai dosa kita di masa lalu. Hari ini saya mau tanya sih siapa yang gak pernah melakukan dosa? Jawabannya gak ada. Cuma Tuhan Yesus. Dan seringkali iblis memakai dosa kita yang di masa lalu untuk menghantui kita. Untuk mendakwa kita. Karena dia memang bapa segala dusta. Dia katakan, kamu kan tadi malam habis mikir pikiran yang jorok. Kamu kok di sini sih? Kamu gak layak deh. Terus ada mungkin dosa masa lalu apa ya? Suka nyolong. Kamu kan dulu suka ngambilin sepatunya orang tuh. Sepatu, aduh ini bagus, udah ini dibungkus aja gitu ya. Ada karunia untuk mengambil. Nah, iblis seringkali ya mendakwa kita. Hari ini kita mau renovasi dosa masa lalu kita. Yang kedua iri hati. Pikiran kita seringkali dicemari oleh iri hati. Aduh kita lihat teman kita rumput di sebelah. Aduh kok kayaknya lebih hijau. Aduh seger banget dia. Cakep banget dia. Aduh aku kok begini modelnya. Mulai timbul iri hati. Firman Tuhan katakan kejahatan semua ditimbul dari iri hati. Yang ketiga gambar diri yang salah. Aduh aku ini siapa sih sebenarnya, aku ini diciptakan kok iso teko bapak ibuku sing model kayak gini. Gambar diri yang salah ya. Terus yang keempat hawa nafsu. Renovasi pikiran kita sering kali diisi dengan hawa nafsu. Aduh aku pokoknya harus punya barang brand ini. Aku bisa seneng, bisa puas hidupku. Aku bisa bahagia. Waduh hawa nafsu yang menguasai diri kita. Hari ini kita mau renovasi sama-sama, amin. Nah mengapa ini penting untuk membaharui pikiran? Karena yang pertama pikiran jahat itu selalu bertentangan dengan pikiran Kristus teman-teman. Sehingga apa yang terbaik dari Tuhan yang tadi saya sudah katakan di depan ya. Kita seperti anak panah yang mau dipakai oleh Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan yang akan dilemparkan menjadi berkat. Tapi iblis gak suka kalau kita ini dipakai oleh Tuhan. Karena itu dia menyerang pikiran kita. Ya, jadi pikiran jahat dan pikiran Kristus itu sangat bertentangan. Jadi kita tidak bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua,
Mengapa penting kita memperbarui pikiran? Karena itu menghabiskan energi mental kita pada hal-hal yang merusak. Teman-teman, seringkali kita cacat di dalam mental. Seringkali, aduh aku tuh kayaknya mental health, padahal cuman pusing, kurang tidur itu, ya kan? Tapi benar-benar yang gangguan mental. Karena apa? Karena overthinking. Siapa yang di sini sering overthinking? Pernah ya ngalamin ya. Kayaknya, aduh, si doi kenapa sih? Kepala sih? Ya ampun, aduh nanti dia udah gak suka sama aku lagi kayaknya. Aduh ya ampun, kayaknya aku kemarin salah deh aku pakai parfum itu ya terlalu. Aduh ya ampun. Overthinking. Padahal belum tuh lagi di toilet urusan pribadi, ya kan? Nah jadi itulah, jangan berpikir yang lebih dari pikiran yang kita bisa pikirkan. Karena itu menghabiskan energi mental kita dan menuju hal-hal yang merusak diri kita. Dan yang ketiga, kenapa kita penting untuk memperbarui pikiran kita? Yang ketiga, pikiran kita menentukan langkah kita. Pikiran kita menentukan langkah iman kita, apa step yang akan kita ambil berikutnya. Seperti saya kasih contoh, Saul saudaraku. Saul tuh bukannya hebat ya, dikatakan firman Tuhan dia tinggi, dia paling ganteng. Ya kan, di antara masyarakat, dia paling tinggi, paling ganteng, udah kurang apa? Ayo, si anak-anak perempuan, udah ganteng, keren, kaya, jadi raja lagi. Kurang sempurna apa hidupnya, ya kan? Tapi dia diserang sama iblis. Padahal dia raja yang diurapi, takut Tuhan. Bah, pokoknya ini laki-laki idaman deh, kayak Pastor Michael. Ya siapa dulu istrinya kan yang muji kan, siapa lagi? Jangan ada yang lain. Oke. Supaya kalian tertawa gitu loh, kalian tegang banget soalnya. Ya kan? Jadi ngelawak nih Ibu Gemnya hari ini ya. Oke. Apa tadi? Oh Saul. Nah Saul tadi contohnya ini apa tadi? Untuk pikiran kita menentukan langkah kita, benar. Jadi tadi udah sesempurna itu. Satu hari pikiran dia iblis mulai iri hati tadi kan. Daud ada mulai penari tamborin tuh nih. Saul merasakan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Aduh, mulai tuh si Saul iri hati. Waduh, kurang ajar si Daud ini. Siapa dia? Kecil kayak gini, kok ngalang-ngalain aku sing keren ini, ya toh? Akhirnya apa? Pikirannya dia mulai rusak. Dia bilang, gimana? Sampai mati akhirnya hidupnya Saul cuman benci, cuman mengejar Daud. Padahal hidupnya firman Tuhan katakan apa? Dia dijadikan Raja Israel, Raja pertama. Luar biasa gak sih? Ya kan? Jadi pentingnya kita memperbarui pikiran itu sepenting itu. Nah sekarang 2 poin terakhir. Udah mau selesai. Bagaimana menang atas pikiran kita? Yang pertama, kita harus menjaga hati. Katakan sama-sama, menjaga hati. Amin. Ternyata sumber pikiran kita itu terletak dalam hati kita. Firman Tuhan katakan di Matius 15 ayat yang 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Teman-teman. Jadi sumber kita itu di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman, penting banget kita menjaga hati kita hari-hari ini ya. Bagaimana cara kita menjaga hati? Yang pertama, kita pasang filter. Amin. Pasang filtermu di telingamu, di matamu, dan terakhir di jempolmu. Pasang filter. Gak semua orang harus engkau follow. Amin. Ya, tapi GSS Pak Konmol harus follow, apalagi GSS Youth. Ya, amin. Gak semua orang harus kalian follow di Instagram. Ya. Saya beberapa influencer,
ada berkata gini ya, dia bikin konten, dia katakan bahwa ini influencer terkenal, mungkin kalian juga follow. Dia katakan gini, sex before marriage itu harus supaya kita mengetahui karakteristik pasangan kita. Saya mau tanya sih di sini, sex before marriage boleh nggak? Sepakat nggak ya? Firman Tuhan katakan seks itu adalah kudus. Dan itu hanya dilakukan untuk suami istri yang sudah diberkati di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan itu di luar kehendak Tuhan, di luar jalurnya Tuhan, artinya bukan berkat lagi yang tercurah tetapi kutuk yang masuk. Saudara pasti gak mau kan hidupnya dikutuk dan mengalami penurunan. Tapi influencer ini berkata it's okay dan itu kita harus tinggal bersama pasangan kita beberapa waktu lamanya supaya kita tahu dong yang kalau kita nggak cocok emang bisa tukar tambah. Enggak ya, ini bukan mobil, bukan tukar tambah, ya kan? Jadi teman-teman please pilih orang-orang yang benar-benar engkau bisa menuntun engkau kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Injil. Amin. Jadi jangan sampai nggak datang minggu depan di GSSU. Tepuk tangan. Bisa aja ya Pastor. Terus habis gitu, nah akibat orang yang tidak menjaga hati, Roma 1 ayat yang ke-28 dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Firman Tuhan katakan di sini, apa yang tidak pantas ini adalah homoseksual dan lesbian. Ya, saya harus tegas ini karena itu sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Edi. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, Ale dan Ole. Ya kan, itu kakak adik. Ale cewek, cowok itu Ole. Ya kan? Bukan Milania dan Linda. Enggak. Ya, Tuhan enggak pernah salah menciptakan. Amin. Ya, jadi iblis hanya cuma perlu celah kecil. Ketika kita lengah ya, ketika kita sudah mulai kompromi dengan dosa, iblis sudah masuk. Dia mau menghancurkan hidupmu. Dan hari ini kita mau jaga hati kita sama-sama ya. Amin. Dan yang kedua, bagaimana kita menang atas peperangan pikiran. Yang kedua, ubah sudut pandang. Apa teman-teman? Ubah sudut pandang. Sudut pandang kita, cara kita melihat sesuatu, itu menentukan cara kita berpikir. Benar apa benar? Benar ya. Saya kasih contoh apa ya? Coba teman-teman lihat, apa ya? Nggak ada inspirasi deh, skip. Ya, ubah sudut pandang. Ya, jadi kita harus mengubah sudut pandang kita. Di Filipi 4 ayat ke-8. Ya, kita baca sama-sama. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah ini nih saya udah dapat. Contohnya nih, hari ini teman-teman tadi sebelum ke GSS Youth, kalian ke bawah ada kopi kan. Saya nggak sebut mereknya karena nggak di endorse. Tapi kalau di endorse kopi kenangan gitu kan. Ya kan. Minum, ambil tuh. Pesan kopi mantan 1. Oke. Dapat, minum. Ketumpahan. Ya kan. Ketumpahan. Sebel nggak? Teman-teman. Sebel? Dari sudut pandang kita sebel nggak? Sebel. Nah. Terus habis gitu, tapi ceritanya belum selesai. Ya kan. Terus tiba-tiba datanglah ke GSS Youth. Tiba-tiba ada teman kalian beli barang, size-nya, bajunya salah. Ternyata itu size kalian. Akhirnya bajunya dikasihkan ke kalian. Senang atau enggak? Nah, kok senang? Tadi tumpah bajunya.
Cara pandang. Artinya apa? Semua yang terjadi itu semua ada maksud Tuhan. Amin. Setiap kegagalan, tepuk tangan cuma satu. Ayo yang semuanya tepuk tangan. Percayalah. Kita kalau di dalam Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita tidak pernah lepas dari rencananya Tuhan. Meskipun kelihatannya hari ini, waduh kita gagal. Tapi kan masih ada hari esok. Kalau Yusuf, dia hanya melihat hari itu ketika dia dibuang sama saudara-saudaranya. Ketika dia dijual sama saudara-saudaranya. Dia cuma mikirin sudut pandangnya dia, aduh aku ini memang mengalang. Padahal aku semalam mimpi, aku akan jadi raja atas saudara-saudaraku. Aku akan jadi orang yang hebat. Tapi nyatanya aku dibuang. Nyatanya aku masuk penjara. Nyatanya aku tidak diperlakukan adil. Nyatanya aku dapat malapetaka. Tapi sudut pandangnya Yusuf berbeda. Dia katakan dimanapun aku berada, Tuhanku juga ada bersamaku. Dia mengalami kemurahan demi kemurahan. Di penjara. Bayangkan di penjara. Dia itu tahanan penjara. Tapi dia dipercaya atas kunci penjara. Dia mendapatkan kemurahan demi kemurahan. Semua orang yang ketemu sama Yusuf mengasihi Yusuf. Itu sudut pandangnya Tuhan. Kalau kita melihat segala sesuatu pakai cara pikirnya Tuhan, hidupmu tuh beda. Kamu gak akan jadi generasi strawberry yang gampang lembek, gampang putus asa. Tapi engkau akan jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita ubah sudut pandang kita sesuai dengan firman Tuhan. Coba sih, kalau teman-teman lagi ngalamin hari yang buruk ya, coba timbang. Timbang apa, C? Hal apa yang kalian, bukan timbang berat badan. Jangan. Timbang apa yang sudah teman-teman terima. Kalau kalian timbang ya, kalian bikin. Apa yang kalian terima, yang baik dan yang buruk. Saya yakin pasti banyak yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kalian. Kalau kalian udah duduk di tempat ini dengan keadaan sehat, masih punya rumah, kalian bisa makan, bisa have fun di mall ini, itu semua karena kemurahan Tuhan loh. Itu bukanlah jauh lebih baik daripada cuman baju tadi ketumpahan kopi. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan tadi, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, murni, suci, manis, sedap didengar, baik, layak dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Karena kita harus latih setiap pikiran kita untuk memikirkan hal-hal ini. Supaya racun tadi lama-kelamaan hilang. Amin. Puji Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa, pilihlah untuk mengganti pikiran-pikiran itu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Seperti Daud ya. Teman-teman, Daud itu luar biasa banget. Silakan naik pemain musik. Daud itu hidupnya juga penuh kemalangan, penuh dengan tantangan. Tapi dia tulis di Mazmur, ya dia tulis begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Daud di masa mudanya ketika dia dipercaya bukan 1000 domba, tapi 2-3 ekor domba. Dia tetap setia, dia tetap taat akan panggilannya. Dia tetap memelihara pikirannya dengan pikiran Kristus. Dia tahu bahwa langkahnya itu dipimpin oleh Tuhan. Dan dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Teman-teman, Daud ya, ketika dia tidak diundang oleh ayahnya sendiri, dia dipandang sebelah mata oleh ayahnya sendiri. Dia tidak memilih untuk pahit. Dia tidak memilih untuk iri hati kepada saudara-saudaranya yang diundang. Tapi dia tetap setia kepada panggilannya. Dia tetap memilih untuk mengasihi Tuhan. Dikatakan firman di Mazmur, banyak sekali renungannya Daud ya. Di masa-masa penantiannya Daud, di masa-masa muda. Di masa-masa muda ini saya sebut masa-masa penantian.
Amin. Engkau akan lihat masa depanmu tuh penuh dengan pengharapan. Amin. Saya sudah begitu banyak melihat orang-orang yang takut dan cinta akan Tuhan. Itu dia melihat masa depannya penuh dengan pengharapan. Dan sama, Daud juga waktu itu di masa-masa penantiannya, di masa-masa mudanya, ketika dia mengembalakan kambing domba, dia cuma berdoa, lihat-lihatan sama si domba. Aduh domba. Dia gak ngenes ya, tapi dia katakan, dia berpuisi dalam hatinya. Tuhan, setiap hari aku menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, kapan Engkau datang? Tuhan, kekasih hatiku, sahabatku, penolongku. Wow, luar biasa gak sih Daud? Di masa mudanya dia begitu mencari Tuhan. Dia memenuhi pikirannya dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan. Dan saya mau ajak teman-teman semuanya untuk kita juga memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Caranya bukan lain, yaitu kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka hidupmu akan diberkati. Kamu akan melihat keuntungan. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita mau hampiri Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan hari ini, bahwa iblis tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan, hidup kita diberkati, kita menerima janji-janji Tuhan. Hari ini kita mau menang di atas peperangan. Siapa yang hari ini pikiranmu mau dibaharui oleh Tuhan? Angkat tanganmu, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Yes. Kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rencana-Mu bagiku. Hari ini adakah di antara teman-teman yang pikiranmu dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran, rasanya gak mungkin untuk meraih janji Tuhan? Saya mau katakan hari ini itu semua pekerjaan iblis. Hari ini yang pikiranmu penuh dengan kotoran, percabulan, pikiran yang jahat, iri hati, kepahitan, overthinking, yang menjadikan mentalmu gak sehat, angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Jangan ada yang noleh kanan kiri, ini antara engkau dan Tuhan. Waktu itu Nabi Elia juga ketika dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, dia katakan, aduh aku mau mati rasanya. Dia capek karena dia diserang begitu banyak. Hari-hari ini juga mungkin engkau lelah, engkau capek dengan keadaan hidup. Gak ada yang ngerti hatimu, gak ada yang ngerti posisimu, gak ada yang menghargai engkau. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan menghargai engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan melihat engkau. Dan Tuhan katakan, aku mengasihimu anakku, jangan takut, ini aku. Hari ini terima firman Tuhan. Maka saya percaya firman Tuhan itu yang memerdekakan pikiranmu, memerdekakan hatimu. Tetap angkat tangan dan taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Mungkin ada hati-hati yang terluka, hati-hati yang sedang capek. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, penyayang,
dan Engkau yang sabar terhadap kami Tuhan. Firman-Mu berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang lemah dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu bernubuat untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan memberikan jalan keluar saat ini Tuhan. Untuk masalah apapun yang dihadapi anak-anak muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di tempat ini bukan anak-anak muda sembarangan, tetapi anak-anak muda yang penuh dengan kemenangan. Mereka akan melihat masa depan mereka penuh dengan pengharapan Tuhan. Dan bahkan mereka menjadi berkat. Bukan hanya di gereja ini tetapi di bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mematahkan setiap siasat iblis, benteng-benteng yang dibangun oleh iblis dalam nama Tuhan Yesus. Aku hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ada pikiran Kristus yang berkuasa di dalam pikiran anak-anak muda di tempat ini. Anak-anak muda di tempat ini memiliki pikiran Kristus dan langkah-langkah mereka sesuai dengan pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemulihan hari ini. Kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang dengan penuh sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai anak-anak ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sudah diberkati firman Tuhan katakan amin. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan.